Halo guys, kenalin sebelumnya nama aku Muhammad Daf Abdurrahman dari Agribisnis Angkatan 23. Dan sekarang aku mau ngucapin selamat datang di podcast Agribisnis Tuar Cum Laude. Nah, sekarang kita mau ngobrol-ngobrol yang asik nih sama narasumber kita yang keren banget, namanya Kang Trizaldi. Jadi Kang Trizaldi ini tuh lulusan angkatan 20 angkatan 2018. 2018. Iya. Lulus Lulus 2021. lulus 2021. Berarti berapa semester tuh? Hitungannya 7 semester ya, 3,5 tahun. Oh, hitungannya 3,5 tahun ya, 7 Mm-mm. semester. Jadi gitu guys, kita nanti bakal ngobrol-ngobrol sama Kang Rizaldi gimana sih cara-caranya, tips and triknya dari Kang Rizaldi biar bisa dapet cum laude ya Kang. Iya, betul betul. Oke, mungkin sebelumnya aku mau nanya dulu nih, Mhm, kabarnya Akang mhm. gimana sekarang? Oke, alhamdulillah baik, Dava. Alhamdulillah ya, Dava baik. sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Mantap. Semangat banget aku hari ini. Bisa ketemu sama Kang Rizaldi ini kayak apa ya, kayak wah gitu maksudnya. Ya. Oke, kalau misalnya gitu, Akang sekarang kesibukannya apa sih Oh, oke. setelah Jadi lulus? kebetulan sekarang saya masih kuliah. Oh, masih kuliah? Iya, jadi buat sekarang saya masih menyelesaikan studi Studi. untuk program doktor. Jadi sekarang lagi S3, lebih tepatnya semester 4. Kayak gitu teman-teman. S3 semester 4. Iya, Kalau boleh tahu di mana tuh, Kang? di Unpad Paparta. Oh, Faberla juga, Iya, Unpad. iya, jadi saya fast track S1, lanjut S2, lanjut S3 gitu. Jadi sekarang udah di Oh, S3. udah di S3 sekarang. Oh, berarti di sini dong gedungnya di Faberla ini. Ya gedung dekanat ya, Oh, di gedung dekanatnya. dekanat Fakultas. Oh, gitu. Paling gini deh, Kang. Akang Mhm, tuh kan cum laude ya mhm, berarti. Kalau boleh mhm. tahu nih, IPK Akang berapa sih? Oke, jadi dulu ketika saya lulus itu IPK-nya di 3,85. 3,85. Betul sekali. Tinggi banget ya berarti 3,85. Ya bisa dibilang kayak gitu. Alhamdulillah. Keren banget, guys. Tapi kita sendiri kan kadang masih bingung nih Mhm, mahasiswa. mhm. Kira-kira cum laude tuh apa sih Oh, maksudnya? Kira-kira kayak apa sih cum laude tuh emang syaratnya kayak gimana sih gitu. Mungkin kalau boleh tahu dulu gitu, mhm. definisi cum laude tuh menurut Akang apa sih Oke, oke. pengertiannya? Jadi sebenarnya kalau kita mengacu sama ini kan hal yang akademisi banget gitu Mm-mm. ya. Jadi cum laude itu sebenarnya dia serapan dari bahasa Latin, atau Iya. kalau kita di bahasa Indonesia itu kalau kita lihat KBBI itu dia mengacu ke pujian ya. Nah, dengan pujian ini artinya itu tuh gelar ataupun predikat yang diberikan kepada seorang akademisi yang telah menyelesaikan pendidikannya dengan hasil yang sangat bisa dibilang ya luar biasa gitu. Biasanya gelar ini diberikan oleh rektor pada saat wisuda, tapi biasanya sudah diumumkan ketika yudisium. Nah, yudisium itu kan terjadi setelah selesai sidang skripsi ya. Nah, Oh, syaratnya apa sih sebenarnya buat cum laude itu? Nah, jadi buat teman-teman yang mau cum laude, yang pertama tuh tentu harus dilihat dari indeks prestasi kumulatif atau IPK-nya. Untuk di Unpad sendiri itu dia syarat minimal IPK-nya tuh di 3,51. Nah, eh, di Unpad itu biasanya dia untuk kelulusan tuh ada tiga, ada memuaskan, ada sangat memuaskan, dengan yang ketiga tuh dengan predikat atau dengan predikat pujian sorry ya, atau cum laude gitu. Nah, untuk yang mau lulus dengan predikat pujian ini atau cum laude ini, dia selain harus punya IPK yang bagus, itu tentunya harus punya record studi yang oke juga, dalam artian dia dari sisi masa studinya itu nggak lebih dari masa studi minimum ditambah 1 tahun. Jadi kalau di mengacu pada peraturan rektor yang terbaru mm, ya, itu kalau nggak salah di nomor 19 tahun 2023 yang telah menyempurnakan peraturan sebelumnya itu. Jadi dia mention kalau seandainya kita mau lulus itu nggak cuman IPK tapi harus lihat masa studinya. Jadi kita tuh harus lulus tepat waktu. Terus dari sisi nilai itu biasanya ada nilai minimalnya. Jadi misalnya nih nggak boleh ada yang ngulang. oh gak boleh ada yang ulang. Betul, biasanya. Terus misalnya mungkin nilai minimalnya C. Kayak gitu. Jadi Oh, kalau teman-teman dapat D itu mungkin kesempatannya
sulit ya gitu buat dapat kayak gitu, karena kan namanya predikat yang pujian ini harus istilahnya sesempurna mungkin gitu kan. Di beberapa eh, apa ya universitas lain itu cum laude tuh jadi 3 ya, jadi ada yang cum laude, magna cum laude, summa cum laude semakin tinggi gitu kan. Tapi di Unpad enggak, cuman cum laude aja gitu di atas 3,51 itu. Oh berarti nggak ada predikat yang gitu-gituan ya? Betul, betul. Jadi mengacu ke peraturan rektor tuh ya itu, cuman dengan predikat pujian atau cum laude-nya aja. Oh gitu Mm-mm. ternyata. Jadi aku awalnya tuh aku mikirnya tuh gini loh, kayak oh ya kalau di Unpad tuh 3,51 terus nanti tuh ada jenjangnya gitu, ada summa, ada magna Betul, gitu atau betul. cum laude-nya aja. Eh, untuk di Kemenristek Hmm? Dikti kan PTN nih banyak, Hmm? ada yang kayak menerapkan kayak gitu. Nah tapi untuk di Unpad sendiri enggak. Jadi kita mengadopsinya itu mungkin tiap PTN punya peraturan itu sendiri. Termasuk ada salah satu hal yang nggak boleh kelewat, yaitu tiap fakultas biasanya punya eh, persyaratan cum laude yang beda-beda. Biasanya ada yang ngasih tambahan nih. Misalnya untuk fakultas sendiri, biasanya ketika kita mau cum laude, nih IPK bagus, masa studi oke, ataupun nggak ada ngulang dan sebagainya, itu nggak cukup. Kita harus punya salah satu hal lagi, yaitu apa namanya publikasi di artikel yang terindeks Sinta ya, Oh, minimal jurnal yang bereputasi nasional kayak gitu. Sintanya Sinta berapa? hmm. Dulu pas saya masih studi agribisnis tuh di 3, sorry sorry ya di jurnal Sinta 3 kayak Jurnal Sinta gitu. 3. Tapi ada yang misalnya nih jurnal Sinta 4 masih boleh kayak gitu. Jadi Oh, untuk S1 tuh biasanya mengacu lebih ke kayak ya udah publikasi aja kayak gitu buat mengasah skill researchnya gitu. Beda kalau kayak udah S2. Kalau hmm. S2 tuh dia emang dicantumkan juga di peraturan rektornya kayak harus minimal Sinta 2. Makin tinggi lagi ke S3 itu harus minimal ada publikasi di jurnal internasional Scopus Q Oh, 3 misalnya kayak gitu teman-teman. Jadi makin tinggi publikasinya makin tinggi juga standarnya. Nah tapi buat S1 tuh dia nggak diatur secara spesifik kayak Sintanya ya. harus Sinta berapa gitu, tapi harus jurnal nasional bereputasi. Oh gitu. Jadi guys ingat ya, kalau misalnya mau lulus cum laude di agribisnis tuh harus buat jurnal juga minimalnya Sinta 3 Betul, ya Kang. betul. Tapi aku jadi penasaran deh. Kan Akang tadi cerita gimana sih kalau misalnya buat lulus tuh harus ada jurnal Sinta ya. Mm-mm. Tapi aku tuh penasaran, waktu itu Akang bikin jurnalnya tuh bikin jurnal apa? Oke, oke. Jadi dulu tuh saya bikin jurnal yang diambil dari hasil penelitian di skripsi. Jadi skripsi itu kan biasanya kita punya tujuan penelitian ada beberapa ya. Hmm. Misalnya kita punya 3 tujuan. Nah, yang boleh dijurnalkan tuh semuanya boleh, boleh. Jadi maksudnya kita either bikin semuanya dalam satu Hmm. jurnal atau satu tujuan satu jurnal kayak gitu. Nah, tapi karena kita syaratnya cukup satu aja, jadi diambil nih dari misalnya 3 tujuan itu diambil salah satunya kayak gitu. Dulu saya publikasi di jurnal Agrikultura, itu punyanya Fakultas Pertanian Unpad Oh. juga. Dia sekarang udah terindeks Sinta 2 kayak gitu. Oh. Jadi lumayan ya tinggi gitu. Berarti udah di atas yang 3 ya kalau yang dulu Iya tuh. kayak gitu. Oh, berarti boleh sama dong kalau misalnya buat jurnal nih, kayak Mm-mm. tadi yang Akang buat tuh kayak jurnalnya jurnal Sinta. Terus udah kayak gitu tuh si tema jurnalnya itu disamakan dengan skripsi gak apa-apa berarti? Justru emang harusnya sama Oh, ya. justru harusnya Maksudnya sama. linear lah gitu. Jadi misalnya kalau sebelumnya kalian meneliti tentang misalnya analisis usaha tani Mm-mm. gitu ya. Ya topik di misalnya analisis usaha tani komoditasnya padi gitu. Nah, topik yang dijurnalkan itu ya bisa berhubungan dengan itu. Bisa analisis usaha taninya atau misalnya nyari faktor-faktor yang mempengaruhi usaha tani padi. Jangan tiba-tiba misalnya dari padi jadi ke sawit gitu kan beda ya gitu. Oh, Biasanya emang jurnal yang dimaksudkan itu adalah hasil skripsi yang kita publikasikan gitu supaya orang-orang tahu kan kalau skripsi itu kan kita hanya sebatas di Unpad gitu kan yang mungkin bisa dibaca gitu. Nah, oh, dengan adanya jurnal, teman-teman tuh bisa menyebarkan gitu. Kalau kita biasanya di Instagram nih kayak hmm, sharing,
ini loh kita punya ini gitu, saya habis pergi kemana menghasilkan apa. Nah kalau di akademisi, dunia akademisi itu salah satunya jurnal gitu untuk ngasih tahu, oh saya udah nemu ini nih penelitian ini gitu, kayak ternyata usaha tani di misalnya Jawa Barat tuh gini loh gitu. Nah di situ tepatnya. Oh, di situ tempatnya. Berarti sebetulnya tuh skripsinya yang diposting ya? Betul, exactly. Oh, awalnya tuh aku sempat mikirnya tuh gini loh, kayak misalnya jurnal sama skripsi itu dua hal yang berbeda gitu. Oh betul, tapi enggak ya ternyata. Oh, tapi ternyata enggak ya. Enggak. Jadi skripsinya yang diposting, berarti si skripsinya itu harus sesuai standar Sinta. Eh, ya, of course ya, maksudnya skripsi gak bisa punya kualitas yang gak begitu bagus dong, Yeah. pastinya. Jadi kita harus dengan hasil bimbingan, hasil penelaahan gitu kan, pasti punya skripsi yang bagus. Nah, untuk meningkatkan itu kan tiap jurnal juga punya ini nih, dari mulai kayak dari jurnal tuh dia minta nih kayak analisis misalnya pembahasannya minta didalamin lagi ini, kan itu bisa melengkapi skripsi lagi gitu. Jadi kebayang gak sih kayak itu tuh sebuah reinforcement di mana kita udah bikin hasil penelitian di skripsi, terus ada orang lagi nih misalnya dosen ataupun ahli di luar sana yang ngasih masukan, oh kayaknya penelitian ini bagusnya digali lagi nih di sini gitu. Jadi dengan teman-teman mempublish jurnal juga itu tuh bisa ngasih feedback supaya skripsinya jadi lebih bagus gitu. Karena salah satu strategi supaya bisa lulus cum laude itu kerjain jurnalnya duluan. Jadi kalau kalian udah beres penelitian, itu hasil penelitiannya ya kalian olah, terus ditulis jadi jurnal dulu. Supaya apa? Kan kalau jurnal tuh ada waktu reviewnya, yang nggak bisa sekali submit langsung publish. Jadi ada yang 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, ada yang setahun, beda-beda. Jadi itu tergantung pihak jurnalnya. Misalnya mau ke Sinta 1 ya bisa aja, mungkin kita masa waktunya lebih lama lagi kayak gitu kan. Jadi karena masing-masing lama, jadi kita publish duluan, harapannya ketika ini masih berjalan masa tunggu, skripsi beres, ini beres kayak gitu. Oh, gitu ternyata. Betul gitu. Berarti kalau misalnya pas si skripsinya udah diposting, yang jadi jurnal itu sambil menunggunya kita juga sambil yudisium gitu. Iya, sambil betul. tes skripsi kita. Betul. Dulu pengalaman saya, jurnalnya keluar LOA pas di hari yudisium. Jadi pas semuanya kayak gitu. Itu kayaknya miracle banget ya gitu. Miracle Jadi banget ya. harusnya emang LOA atau publishnya tuh sebelum yudisium ya. Jadi kalau kalian submit, ini saya sebenarnya masih rancu karena tiap kebijakan kan beda ya. Ada yang asal submit, ada yang harus sampai publish kayak gitu. Nah, cuman pada waktu itu tuh harusnya sebelum yudisium udah beres nih, si jurnal tuh udah dapat LOA sama publish gitu. Kalau di luar ya jatuhnya, jadi walaupun kalian udah bikin jurnal tapi belum diterima atau belum terpublish, itu nggak masuk cum laude gitu. Karena kesannya artikelnya masih belum ya benar-benar diterima jurnalnya lah kayak gitu. Berarti penguji dosennya juga ngelihat dari yang ininya dulu ya, udah masuk ke Sinta atau belum ya? Betul. Jadi ketika kalian mau yudisium atau sidang skripsi itu, kalian harus make sure dulu kalau seandainya syarat itu tuh udah ada duluan kayak gitu. Jadi misalnya nih kayak kalau sekarang kan udah dijadwal ya sidang skripsi itu kan. Nah, kita nggak bisa ngeburu-buru pihak jurnal ya. Jadi nggak bisa kayak minta kita nge-email nih, boleh nggak minta duluan, nggak bisa. Itu etikanya maksudnya nggak begitu elok gitu ya. Nah karena kita nggak pernah tahu nih, ya tadi harus submitnya lebih awal. Nah kalau semisalnya belum ada, ya mungkin bisa mundur ke, kalau mau tetap cum laude ya bisa mundur ke selanjutnya. Misalnya kalau satu semester tuh kan ada di tengah-tengah, bisa sama di akhir misalnya, ada beberapa kan. Nah mungkin kalau misalnya kayak di batch pertamanya masih belum nih, mundur ke batch kedua gitu supaya bisa cum laude. Jadi buat teman-teman nanti yang mau cum laude tuh harus buru-buru ya berarti buat skripsinya. Betul, Harus biasanya cepat. dosennya juga bantuin ya. Gitu. Ada triknya nggak tuh? Maksudnya kayak saya buat skripsinya misalnya dari semester 6 nih udah ada yang kepikiran, kayaknya buat aja deh sekarang biar nanti pas nanti di semester 7-nya bisa langsung diposting gitu atau gimana? Jadi gini, buat skripsi itu kita tuh mengerjakannya tuh harus penuh dengan self regulatory, dalam artian
dosen tuh nggak bisa ngeburu-buruin. Maksudnya semua wewenang kehendak tuh ada di diri kita gitu. Kalau kitanya bisa giat, bisa mau inisiasi, ya bisa-bisa aja kayak gitu. Kita udah mulai nih ngerjain gitu kan. Terus dosen yang mendukung gitu kan. Tapi percaya mahasiswa agri, kita tuh malas orangnya. Kayak nunda gitu, kayak udahlah nanti aja gitu. Jadi idealisme yang kalian pikir kayaknya gampang nih nanti semester 6 kayak mau mulai duluan, enggak ya, enggak akan kayak gitu. Mungkin ada kayak dari kalian 200 orang 300 orang mungkin ada, tapi kayak mungkin hanya 1-2-nya gitu. Selebihnya malas, makanya ada yang sampai nunda kuliahnya lama ya gitu, karena ya itu nunda terus gitu. Tapi bisa, boleh kayak gitu. Terus harus pengetahuan dosen pembimbing ya tentunya, karena kan kalau kita nulis tuh dibarengi sama review masukan dari dosen kayak gitu. Berarti kalau buat kaum deadliners kayaknya ya harus ditingkatkan lah, jangan banyak procrastination. kalau deadliners tuh kayaknya kayak gimana ya? Kok baru muncul sekarang ya kalau misalnya deadline udah dekat nih? Kadang kan suka pada gitu kan. Betul. Dan kalian harus tahu kalau nulis penelitian tuh kita nggak bisa ngedadak ya. Dalam artian kalian mau ngumpulin minggu depan deh. Terus 2 hari sebelumnya baru ngerjain nih kayak gitu. Enggak, karena namanya kita meneliti, kita tuh ada kemampuan lain yang istilahnya kalau kita gunung es tuh yang ada di bawah airnya yang nggak kelihatan. Dari mulai harus baca jurnal, baca penelitian orang, baca misalnya skripsi, konsultasi sama dosen, lihat lagi nih review dulu materinya tentang ini tuh gimana kayak gitu. Nah, untuk nulisin itu semua itu kan gak gampang, nggak bisa langsung dijadiin kayak SKS lah kayak gitu kan. Jadi karena butuh waktu yang panjang, kita nulisnya tuh harus benar-benar kayak ini dapat nih 1 subchapter, tulis, dapat 1 paragraf, bagus gitu. Jadi walaupun sehari 1 paragraf atau 1 kalimat itu lebih baik dibandingkan kayak udahlah nanti aja, karena udah nanti aja lupa gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya tadi nih, Akang bilang kan, jangan ditunda-tunda gitu kan. Kalau misalnya mau buat skripsi itu jangan ditunda-tunda. Nah, kalau boleh tahu, Akang sendiri buat skripsinya berapa lama sih? Oke, jadi kalau nggak salah, kalau efektifnya tuh dulu saya ngerjain di bawah 3 bulan. Di bawah 3 bulan bisa beres? Bisa dong. Tapi at that time tuh jadi saya tuh kan tuh semester 7 ya. Semester 7 tuh udah mulai fast track sambil kuliah semester 1 S2. Nah, jadi agak gimana ya? Agak harus membagi pikiran gitu. Jadi efektifnya 3 bulan, tapi kalau secara kayak kita hitung durationnya mungkin ada di hampir 1 semester ya gitu. Dari awal sampai mau maksudnya kayak misalnya Agustus sampai Desember gitu. Berarti S2-nya juga Akang di sini di Unpad? Betul. Oh, berarti 1, 2, 3 full di Unpad. Betul. Berarti nangwarian sekali ya Akang nih. Bisa dibilang. Istilah gitu ya buat kita yang dinawar. Oke nih Kang, mungkin kita lanjut lagi ya. Kalau misalnya itu, sorry, salah. Oke Kang, aku sekarang mau nanya-nanya lagi nih tentang gimana kalau misalnya cara dapat cum laude. Kan tadi dijelasin kalau misalnya sama Kang tuh IPK tuh harus di atas 3,5 gitu. IPK tuh harus di atas 3,5. Nah, waktu itu sendiri gimana sih Akang tips and triknya gitu biar bisa si IPK-nya tuh tetap stabil di atas 3,5, tapi juga di satu sisi mungkin Akang kan ada kesibukan nih waktu pas kuliahnya. Akang ikut organisasi, Akang ikut apa gitu. Nah, gimana mungkin cara Akang ngebagi waktunya juga? Oke, jadi pada waktu itu hal yang paling utama yang jadi baseline kayak kira-kira kita bakal gampang achieve atau enggak tuh semester 1. Semester 1? Iya, teman-teman IPK-nya berapa pas semester 1. Kalau teman-teman udah di atas 3,5 itu lebih gampang buat minimal di sekitar situ lah kayak gitu, di atas, kalau di atas 3,5 ya, dibandingkan yang semester 1-nya udah cuma 3 misalnya atau 3,1 gitu. Kenapa? Karena menaikkan IPK tuh lebih sulit dibandingkan menurunkan IPK kayak gitu. Jadi coba teman-teman lihat nih, kuliah kan udah beberapa semester misalnya.
dapat matkul A itu paling naiknya tuh misalnya komanya tuh 1 biji jadi misalnya dari 3,71 jadi 3,72 let's say kayak gitu ya. Tapi sekalinya dapat B itu bisa langsung misalnya dari 3,7 bisa langsung jadi ke 3,65 misalnya kayak gitu. Ya Nyesek ya. banget sih kayak apalagi SKS-nya yang gede gitu. Maksudnya 3 tuh udah lumayan ya di agri itu mostly kan 3 gitu ya. Dapat B di 3 atau di apalagi 4 di matkul yang 4 tuh udah wah berasa terjun payung deh kayak gitu. Apalagi sekarang kan ada peraturan baru ya buat teman-teman di peraturan baru yang nomor 19 tahun 2023 kemarin untuk penilaiannya tuh nggak lagi A B C D E tapi jadi A min, B plus, B min, C Checklist. plus, C sama D E gitu kan. Banyak nih dan pengalinya tuh udah jadi kayak kalau teman-teman sebelumnya dapat 80 udah dikali 4 sekarang enggak gitu kan. Harus 90 dapat dikali 4 huruf mutu A-nya. Jadi lebih harus berjuang lagi gitu untuk dapat nilai yang A gitu kan. Ya mungkin bakal karena makin rasa deh kalau dulu aja dapat A itu yang dikali 4 aja ujung komanya itu kayak susah buat naik. Kadang pernah dapat A tapi tetap gitu, ngerti gak sih? Jadi kayak IPK-nya nggak jadi kayak naik gitu di segitu gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah misalnya dikalinya A min gitu ya, mungkin bisa jadi tetap juga gitu gak naik gitu. Sedangkan kalau kalian mungkin udah dapet B atau B plus, B min apalagi ya lebih kerasa terjunnya kayak gitu. Jadi pertama tuh pijakan pertama kalian kuliah di nilai IPK semester 1 tuh sangat menentukan bakal lebih gampang atau lebih susah kayak gitu. Maksudnya buat nanti dapat cum laude-nya. Kalau teman-teman udah di atas 3,5 harus tinggal dipertahankan. Gampang kalau maksudnya dipertahankan itu tinggal jaga reputasi akademiknya. Kuliah yang benar, yang lancar, absen gitu kan. Mungkin kita punya jatah gak kuliah misalnya sekitar 2 gitu kan. Yang penting 2-3 lah. Yang penting absensinya satu semester 80% gitu kan. Harus di atas 80%. Nah, tapi kalau teman-teman apalagi yang cuman kuliah pulang kupu-kupu harusnya itu bisa terpenuhi ya. Kayak absensi terus tugas dari rutin kan biasanya tiap pertemuan ada tugas, kuis, UTS, UAS. Selagi kita bisa handle itu dengan baik, at least minimal ngikutin deh. Maksudnya ngikutin tuh ada tugas dikerjain, dikumpulkan tepat waktu. Ada kuis ikutan, karena kadang kuis tuh nggak diulang ya. Jadi hari itu kuis ya udah gitu kalau nggak ikut. Udah nggak ngikut, lost aja gitu kuisnya. Iya, kehilangan satu kan, makanya namanya kuis gitu kan. Ya beda sama ujian ya. Maksudnya ada yang karena ada mata kuliah yang biasanya nggak pakai UTS UAS tapi kayak dibagi misalnya ujian 1, ujian 2, ujian 3 gitu per berapa modul misalnya. Nah, kalau teman-teman udah tadi nih tugas ngikutin semuanya, absen oke, nggak punya masalah sama dosennya. Maksudnya nggak punya masalah tuh kadang kan kita misalnya nih ngeyel atau ada ketemu dosen yang masya Allah gitu ya. Masya Allah. Nah itu tuh apa ya harusnya fine aja gitu. Minimal kalian B oke lah di tangan gitu minimal ya kalau kalian asal ngikutin kayak semua terpenuhi. Nah tinggal apa? Tinggal ningkatin kualitas dalam artian tugasnya ya jangan asal-asalan, jangan pakai ChatGPT tugas tuh. Jangan pakai Gemini. Kerjain aja karena menurut saya pribadi ya punya kualitas belajar yang lebih bagus itu lebih oke dibandingkan punya predikat cum laude. Gini, karena teman-teman nih asal cum laude, tapi kalau ditanya nih balik lagi dulu materi akuntansi misalnya kayak coba double entry itu apa misalnya, apa bedanya sama single entry misalnya, atau dulu manajemen agribisnis kira-kira dulu tuh manajemen agribisnis itu apa sih gitu kan yang POAC misalnya gitu ya. Oh lupa nih kayak nggak kepake gitu, sayang kan kalian udah kuliah ilmunya nggak ada gitu, maksudnya udah lupa aja ya karena cuman ngasal ngerjain tugas karena kan
tugas tuh exercise-nya buat kita mengimplementasikan apa yang udah didapatkan dari masa kuliah itu. Maksudnya kan misalnya minggu itu belajar apa, ada training untuk ini ternyata kita tuh udah sejauh mana pemahamannya kayak gitu. Jadi menurut saya pribadi kalau kalian cuma ngejar nilai angka yang bagus, ya udah hanya sebatas angka aja gitu. Nggak akan kepake di dunia kerja, apalagi kalau kalian berniat atau berminat untuk melanjutkan di bidang yang sama gitu ya, bukan yang shifting. Jadi misalnya awalnya dari pertanian maunya jadi marketing, misalnya digital marketing di misalnya startup yang non agriculture misalnya, atau mau jadi sales yang di bidang healthcare misalnya kayak gitu ya. Itu mungkin gak kepake keilmuan kita ya gitu. Tapi kalau seandainya apalagi kita mau ngelanjutin jadi dosen, akademisi, ataupun juga mau berniat jadi researcher, fundamental ilmunya kan harus bagus gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi tugas jangan ngasal juga ya, ditingkatin kualitasnya, ujian gitu kan, belajar. Lumayan kan sebenarnya. Nah, itu bisa nih teman-teman pakai untuk upaya meningkatkan ataupun juga mempertahankan IPK supaya tetap di atas 3,51 kayak gitu. Lumayan kan ya? Lumayan sebagai banget. seorang mahasiswa tuh emang kita dituntut untuk banyak belajar. Belum lagi teman-teman tuh harus ikut yang namanya ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler tuh kurikulum yang enggak termuat dalam apa yang sudah Dibuat ya mungkin. dibuat oleh tim prodi. Jadi ekstrakurikuler itu apa sih? Misalnya teman-teman ikut UKM, teman-teman ikut hima, BEM. Itu kan kurikuler yang kalian dapatkan di luar pembelajaran yang umumnya gitu kan. UKM-nya bebas, teman-teman maunya apa aja gitu. Maksudnya senang bela diri, di Unpad punya, senang seni, olahraga ada gitu kan, dari mulai bola, basket, volley dan sebagainya. Teman-teman senangnya pecinta alam ada, macam-macam kan. Itu bisa sesuai minat gitu. Jadi kuliah tuh jangan cuman kayak belajar, pulang, rapat. Hidup kalian terlalu boring hanya untuk itu kayak gitu. Explore lebih gitu. Kalau kita lihat buka keluar sana gitu kan, maksudnya kayak di dunia misalnya gimana dulu, misalnya Mark Zuckerberg sekolah atau founder-founder lain yang sekolah, mereka kan gak cuman kuliah pulang gitu kan, ada beberapa hal yang mereka dapatkan. Either kalian juga bisa ikut kayak pelatihan, misalnya nih teman-teman suka coding, ikut pelatihan coding misalnya, atau teman-teman suka desain grafis, ikut pelatihan yang kayak gitu. Itu tuh bakal bermanfaat sekali gitu, sekaligus menambah portofolio teman-teman gitu. Jadi kalian teman-teman tuh gak cuman akademiknya bagus, tapi kalian tuh powered by skill-skill yang kepake untuk dunia digital sekarang lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi ketika kita mempertahankan IPK, selain harus kuliahnya oke, menurut saya skillnya juga harus mantap ya, biar kalian tuh bener-bener nih, mahasiswa Unpad tuh keren-keren gitu, beneran terbukti kalau kalian mau kerja nih, itu yang dipakai. Berarti kalau misalnya aku simpulin nih dari yang tadi Akang bilang, berarti yang paling penting dari kuliah itu satu, pemahamannya. Betul. Yang kedua tuh bagaimana cara kita bisa explore saat ini, dan yang ketiga itu bagaimana kita bisa mengembangkan skillnya. Betul sekali kayak gitu. Emang menurut Akang sendiri gimana sih cara Akang ngebagi waktunya nih? Tadi kan Akang udah nyebutin ada organisasi apa. Boleh dong sedikit di-spill organisasi apa sih yang Akang ikut? Oke, jadi buat teman-teman, dulu saya ikut yang namanya IAS. Teman-teman harusnya di Paperta tahu ya. IAS tuh organisasi kemahasiswaan untuk anak-anak pertanian dan ilmu yang terkait gitu ya. Dimana ini tuh tarafnya internasional. Jadi ada dari mulai IAS di Unpad, terus di beberapa lokasi lainnya di Indonesia. Terakhir yang saya tahu tuh 11. Cuman ada di 11 univ kayak gitu. Terus di dunianya juga banyak, dari mulai di Jepang, di Eropa. Dan itu kan networkingnya bikin kita kenal siapa-siapa gitu kan. Mau punya teman di mana-mana bagus gitu. Jadi dulu saya fokus ke IAS. Nah, tapi selain IAS, saya juga pernah ikut kayak Rohis, dari mulai
LDK, maksudnya tuh yang Alamana, Oh, terus mana? LDF berarti ya, lembaga dakwah fakultas, terus ada juga lembaga dakwah kampus yang Syamil Unpad, pernah kayak gitu. Jadi dulu kalau di IA saya ikut ke departemen Expro, exchange gitu. Terus di Al-Amanah saya jadi SDK, staff sumber daya ekonomi kreatif. Kalau di Syamil tuh riset dan data kayak gitu. Jadi itu untuk organisasinya. Tapi selain itu saya juga ikut beberapa kayak program dari Unpad yang kayak Sol Unpad atau Sol Unpad nggak, Sol Unpad tuh School of Leader kayak gitu. Dan kegiatan-kegiatan kayak kegiatan Mawapres dan sebagainya dulu juga ikut Uh, kayak gitu. keren banget ngikut Mawapres. Alhamdulillah. Itu kayak wah kalau mahasiswa udah bisa ngikut Mawapres tuh kayak wah salah satu yang apa ya kayak kasta tertingginya tuh bisa Uh, lolos. Wah, iya betul. keren Dan banget. dulu juga saya sempat ikut kayak ini, kalian kan pernah ya nulis PKM, tahu PKM kan? Pekan Ya. Kreativitas Mahasiswa atau lomba-lomba lainnya, ikut gitu. Jadi dulu tuh punya pengalaman tuh yang enak gitu kalau nanti tuh kayak oh ya ini pernah nyoba lomba bisnis, pernah nyoba Hmm. bisnis case, lomba riset pernah kayak gitu. Jadi kita tuh luas gitu, kayak pikiran tuh lebih terbuka kayak oh kalau kita punya POV gini harus ngapain, kalau kita ada di kondisi kayak gini harus bersikap kayak gimana kayak gitu. Itu sih yang paling penting. Jadi organisasinya ikut, Hmm. lomba-lomba ikut, bahkan berwirausaha juga sempat kayak gitu. Terus kegiatan yang kayak tadi kayak pelatihan ataupun leadership, program-program kepemimpinan ikut juga ada, either di Unpad ataupun juga ikut juga yang di luar Unpad kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu kan kadang aku suka denger ya kayak oh kalau misal kamu jadi organisasi gak mungkin kamu cum laude soalnya capek Mm-mm. organisasi gini gini gini. Berarti organisasi itu bukan alasan dong kak. Exactly. Dan itu tuh hanya alasan sebenarnya bahwa kayak oh gak mungkin deh gini gini gini, bahwa kenyataannya Ya. banyak loh di luar sana. Kalau kalian terbuka, maksudnya kita tuh berteman jangan cuman misalnya satu agribisnis aja, Hmm. satu Unpad aja misalnya. Kalau kita lihat misalnya ke ITB, ke univ-univ misalnya UI, UGM dan sebagainya, bahkan banyak banget loh mahasiswa yang kayak IPK-nya bagus, Mawapres ya, dia juga ikut lomba, ikut macem-macem, cum laude udah pasti gitu. Kayak itu tuh bukan hal yang kontradiksi gitu, karena pada kenyataannya itu tuh harusnya saling melengkapi kayak gitu. Kalian punya akademik yang bagus, ya nggak fair kalau kalian nggak punya skill yang mumpuni juga. Istilahnya kalian cuma tahu kayak oh jadinya kayak cerdas cermat doang, misalnya taunya ilmunya aja gitu, tapi kalian nggak bisa misalnya kayak punya public speaking yang bagus gitu. Kalian mau ngajarin nih misalnya akuntansi ke petani misalnya, tapi kalian nggak punya uh, how to deliver itu Hmm. supaya diterima sama petani dengan baik gitu ya, atau kalian nggak bisa ngajarin uh, apa yang kalian pahamin ke orang yang baru mau belajar kayak gitu. Itu kan hal-hal yang penting ya. Jadi orang yang cerdas tuh pasti harus dipenuhi dengan skill-skill yang mengcover supaya itu tuh bisa sesuai dengan atau bisa menunjang hal tersebut kayak gitu. Jadi pasti sih nggak mungkin kontradiksi gitu kayak oh kalau ikut organisasi kita tuh IPK-nya bakal jelek gitu. Enggak, karena kalau kalian ikut organisasi, contoh kamu sekarang jadi host MC atau MC Hmm. di acara podcast, at least kamu udah bisa nih kayak kalau ada bawa acara apa, ya udah oke gitu. Masalah kuliah tuh itu tuh knowledge kamu gitu. Kalau kalian cuman ada nih katanya kalau mau organisasi organisasi aja, IPK mau Iya ngejar iya iya. akademi akademi aja, nggak bisa gitu teman-teman. Kalau teman-teman nih mau ceritanya jadi public speaking, terus kalian mau ngomongin apa, ngerti nggak sih, Iya kayak iya iya. mau ngomongin yang kosong gitu, enggak dong, nggak bisa kayak gitu. Kebayang nggak sih Ya kayak berarti organisasi organisasi itu harus jadi tempat buat gimana cara kita nuangkan betul knowledge-nya kita banget, gak betul sih? banget. Jadi
kayak kalau yang saya pelajarin ya di IAS, kita nih belajar di pertanian dari mulai belajar nanti kan kalian belajar sosiologi, belajar pemberdayaan dan lain-lain. Kita ada namanya project village concept project itu tuh kayak kita mengembangkan desa, mungkin di Himpro juga punya ya. Kalian ngembangin desa mana, kerjasama, either kalian bantu ekonominya, bantu apalah kayak gitu, pendidikan dan sebagainya. Nah itu kan kaliannya sebelumnya harus tahu dulu gitu kalian tuh mau penyuluhan nih, kan belajar di kuliah caranya menjadi penyuluh yang baik gimana, sosiologi caranya berinteraksi sama petaninya yang baik gimana, karena beda loh interaksi sama petani sama dosen gitu. Kalian nggak bisa samain gitu. Kalian bersikap formal ke petani, petani kita nggak bisa kayak memahami hal gitu, bakal kayak gitulah ya. Mereka harus dengan bahasa yang istilahnya bahkan ada yang belum bisa bahasa Indonesia, misalnya masih pakai bahasa daerah. Itu kan kalian belajar di kuliah, kalian implementasiin di organisasi kayak gitu. Jadi kalian tuh ketika berorganisasi tuh nggak ngomongin yang kosong gitu, nggak kayak kalian mau ngomongin ekonomi gitu, tapi kalian nggak ngerti gitu kayak cara memberdayakan petaninya gimana. Ya jadinya kayak kalian punya ilmunya, tapi nggak bisa bikin petaninya ngerti kalau ini tuh harus kayak gini gitu, kan jadi nggak tersampaikan juga, ya kan? Jadi itu tuh bukan alasan kalau kita tuh mau berorganisasi IPK-nya ya udah jelek juga nggak apa-apa deh gitu ya, enggak gitu. Walaupun ya emang ada yang karena fokusnya terlalu ke organisasi, dia nggak begitu baik dalam manajemen fokus, manajemen energi, manajemen waktu, yang dia tuh akhirnya keteteran sama kuliahnya kayak gitu. Tapi menurut saya pribadi ya, kalau harus misalnya nih, mana sih yang distribusi energinya harus lebih banyak, ya harus kuliah kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalian ke Unpad kan ini buat kuliah bukan buat berorganisasi. Misal ada nggak sih kalian yang masuk ke Unpad, saya mah masuk ke Unpad karena pengen masuk BEM Kema misalnya, kan enggak ya gitu. Enggak ya, pas mau masuk juga kita mesti jurusannya mau betul, jurusan kalian apa milihnya pas mau jurusan masuk ya. kan, misalnya kayak ya either kalian milih pilihan satu ke misalnya ke FK, pilihan kedua Faperta atau kemana kayak gitu, dari ITB misalnya terus ke Unpad gitu. Ya kan kalian milihnya tuh kuliahnya gitu, bukan kayak organisasinya apa gitu. Nah di tengah jalan kalian lupa nih kayak wah jadi lebih mentingin organisasi dan sebagainya. Menurut saya yang lebih tepat tuh ya akademiknya gimana pun harus jaga ya. Misalnya tugas ya udah dikerjain aja, walaupun ya itu masalah kita distribusi energinya. Misalnya nih ngerjain tugas, oke deh, karena kita mungkin gak terlalu ngerti sama hitungan akuntansi ya, jadi ya udahlah jadi yang biasa-biasa aja. Tapi ketika kita jadi kayak biasa-biasa di akuntansi tapi kalian seneng di sosiologi, jadilah kalian tuh the most excellent di bidang ini kayak gitu. Jadi kalian ngerjain sosiologi ekstra, tugasnya ada kulap ya, totalitas lah gitu. Jadi kalau semisalnya ini dapat misalnya B+, ini dapat A tuh kayak ya nggak apa-apa gitu, karena saling melengkapi Ya, gitu. bisa substitusi ya. Betul. Jadinya. Jangan jadi jack of trades ya. Jadi kayak kalian ya udah biasa aja di semuanya gitu. Jangan gitu. Karena kita tuh perlu sekarang tuh yang namanya T-shape ya. Jadi kalau T-shape tuh orang tuh biasa, maksudnya cukup di yang lainnya, tapi dia punya spesialisasi di apa yang dia suka gitu. Kalau di mengacu saya pribadi, case-nya saya senangnya sama pembiayaan agribisnis misalnya. Jadi saya dalam ini di bidang pembiayaan, tapi kalau teman-teman nanya tentang sosiologi, pemberdayaan, ya hayu aja gitu. Nggak jadi kayak nggak ngerti nggak bisa kayak gitu. Ya bisa-bisa aja kayak gitu. Jangan, karena ada istilahnya kalau orang tuh 3 tipe yang tadi, ada yang T-shape, ada yang fokus spesialisasi aja, jadi dia cuman master di satu gitu ya. Misalnya dia senangnya di bidang komunikasi agribisnis, udah di bidang komunikasi, selebihnya jelek misalnya. Ini A, yang lainnya C misalnya, ya buat apa? Benar nggak? Jadi ada satu lagi tipikal yang generalis, jadi kayak ya udah biasa aja gitu di yang lainnya, tapi nggak jelek-jelek banget lah, misalnya kayak B gitu. Nah nggak bisa juga gitu, karena kita perlu apa yang jadi beda kamu gitu dengan yang lainnya. Apa yang jadi spesialnya kamu? Betul. Kalau kamu cum laude nih, di antara ribuan cum laude lainnya, apa yang jadi ciri khas kalian gitu? Yaitu kalian harus penuhin dengan
skill yang didapat dari either organisasi, lomba, ikut riset sama dosen, ikut publikasi. Kan semua istilahnya kalau kata Naruto nih punya jalan ninjanya masing-masing. Misalnya kamu senangnya Iya. berorganisasi, ya it's okay, kamu cum laude, terus nilai plusnya kamu organisasi oke. Terus ada yang dia senang Riset. cum laude terus riset, ya it's okay gitu, karena dia misalnya nggak terlalu senang organisasi gitu, tapi dengan melakukan riset tuh dia tuh udah membangun skill-skill yang dia penuhi untuk kemampuan dirinya gitu. Ada yang dari jalur lomba dan sebagainya, ya itu istilahnya jalur ninja kalian aja gitu, tapi kalian udah jadi pembeda nih, oh saya cum laude, ini nih kelebihannya. Kalau kalian ditanya kayak, apalagi sekarang tuh, kalau dulu zaman dulu tuh kalau kita kuliah sarjana tuh udah kerasa kayak wah beda gitu di kalangan masyarakat, ini nih sarjana gitu kan. Nah kalau sekarang kan karena udah banyak kan seolah-olah Iya. biasa ya, karena udah dinormalisasi kayak gitu. Tapi ya ya jangan, maksudnya kalian harus ada ciri khasnya gitu. Ini nih kita kaum terdidik, kaum terpelajar, punya kelebihan ini, nggak cuman kita cum laude tapi kita juga dipenuhi skill yang powerful lah untuk menjamin ini semua kayak gitu. Jadi kalian nggak usah takut kayak organisasi tuh bisa bikin IPK jelek gitu, enggak teman-teman, itu tuh justru harusnya membarengi gitu, memfasilitasi kegiatan kalian dari istilahnya menuangkan apa yang udah kalian pelajari di kuliah supaya lebih terasa di masyarakat, impactful kayak gitu ya. Ya nggak apa-apa kalian ikut kepanitiaan konser apa namanya kayak Arturation atau lomba maraton gitu ya. Even di luar univ juga gak apa-apa Ya nggak berarti. apa-apa kayak gitu. Itu kan cuman wadah kayak gitu. Iya. Maksudnya kalian mengembangkannya nyamannya di mana kayak gitu. Tapi yang paling penting kalian ikut kayak gitu. Nah, oke nih Kak. Mm-mm. Aku sekarang mau nanya ini. Jadi kemarin tuh kan aku moodnya tuh sempet turun nih. Mm-mm. Mood buat kuliah tuh sempet turun kayak aduh capek banget organisasi ini segala macam udah mah PP gitu kan. Aku Mm-mm. setiap hari harus war Cibiru sampai Cinunuk gitu. Nah, mungkin gimana ya caranya biar si aku tuh tetap bisa semangat dalam Mhm. belajar gitu, biar si IPK-nya tuh tetap kejaga. Mungkin bukan cuman aku yang ngerasain, teman-teman aku juga ngerasain kayak gitu. Iya. Mungkin tipsnya apa nih dari Akang? Oke oke. Kalau dari saya Hmm. pribadi biasanya pertama, biasanya buat nggak baik tuh ya itu ada penyebabnya, Hmm. misalnya karena kita kayak jenuh Ya. sama rutinitas, bisa juga karena kayak kamu pernah nggak sih kayak kesel kayak mau kuliah aja macet gitu, Iya, kamu nggak udah sih kayak hektik di jalan kan. iya kayak gitu, atau malah ada masalah pribadi lainnya, either kalian punya masalah sama relationship, Mm-mm. maksudnya sama keluarga dan sebagainya. Pernah nggak kayak gitu, Ya, kayak pernah banget. kita tuh tiba-tiba misalnya kayak gak tau kenapa kayak jadi nggak mood, misalnya kayak Hmm. sedih atau kayak wah kenapa ya gitu, hati tuh kayak gak tenang kayak gitu. Nah sebenarnya cara terbaiknya kalau menurut saya pribadi harus ini sih, kayak pertama tuh kamu tuh harus aware dulu gitu, sebenarnya kamu tuh kenapa sih Hmm. kayak gitu. Misalnya nih kayak oh saya tuh mood nggak baik karena misalnya tadi di jalan tuh macet banget, terus kamu tuh udah kesiangan, tugas ketinggalan misalnya, let's say kayak gitu lah ya. Nah biasanya kalau kita udah tahu, karena kita udah tahu nih oke ini macet, nah kalau saya pribadi biasanya melakukan apa yang kita senengin. Misalnya nih kayak oh saya mah senengnya nonton gitu ya, ya udah jadi habis kuliah nonton, either mau ke Oh. bioskop, nonton Netflix apa kayak gitu ya, me time misalnya. Atau kalian tuh sebenarnya senengnya tuh menyendiri gitu ya, ya it's okay, kita bisa ambil kayak waktu buat me time lah. Dan yang terakhir biasanya bisa dibilang sholat. Ya Itu atau harus kalian sih. yang bukan muslim mungkin bisa meditasi, kayak nenangin dirinya, kayak tarik nafas, buang, dan bahkan kalau berkepanjangan, maksudnya kadang kan kita tuh butuh nggak cuman detik itu ya, kadang kayak misal nih kalau kalian udah ngerjain skripsi ya, kadang moodnya tuh males banget buat nulis. Sebenarnya kalian harus inget kayak dulu tuh kesini mau ngapain, dalam artian kenapa kamu istilahnya big why, kenapa kita tuh ada di titik ini. Misalnya kalian lagi ngerjain skripsi terus buntu gitu. Dan yang terakhir, tulis. Kalian tuh kalau punya keresahan overthinking, tulis supaya nggak
berkelanjutan kayak gitu. Jadi bisa tetap jaga mood supaya oh ya ini udah beres sampai sini, misalnya kayak mikirin atau punya masalah apa atau tadi kesel karena apa, dan eh cari kalau punya teman, punya sahabat atau dekat sama orang tuanya, eh, curhat gitu kayak tadi nih kayak kesel banget misalnya kayak di jalan kayak kena tilang gitu kayak ya ampun kayak gitu lah ya, kayak gak apa-apa buat mengeluarkan unek, karena yang paling penting itu tadi self aware dan keluarin emotionnya. Kalau kalian kesel aja tapi udah nanti bakal beres, jangan kayak oh ya nggak apa-apa kok gitu, nanti jadinya kayak bikin moodnya jadi gak parugu lah kalau kata orang Sunda mah ya. Jadi kayak kalau kita ngerasa sedih, nangis, marah, ya keluarin tapi secukupnya aja gitu, gak usah berlebihan. Insya Allah nanti kalau kalian udah beres, nanti ada, kalau kamu belum pernah nyobain, nanti bakal ada kayak alhamdulillah beres, maksudnya lega gitu. Udah ngeluarin unek-unek, ya udah nanti biasa lagi kayak gitu. Kalau kalian tipikal yang senang dengar lagu, ya bisa sambil dengerin lagu supaya misalnya lagi belajar nih, kayak sambil dengerin lagu supaya ke-up, misalnya either kamu senang Taylor Swift, K-pop, atau lagu-lagu yang lainnya, ya bebas. Oke, berarti yang penting gimana caranya kita tuh bisa nge-refresh diri kita sendiri ya. Gimana caranya kita tuh bisa menyalurkan apa yang jadi unek-unek dari diri kita sendiri gitu ya, Iya Kang, lebih benar kurangnya. banget. Nah, Dan itu manusiawi ya BTW. iya itu manusiawi Iya. banget. Karena baru kemarin aku ngerasain kayak gitu. Baru sekarang kayak mulai bisa produktif lagi nih sekarang gitu. Biasanya gini loh, kalau kalian tuh udah ketemu orang kayak aduh bikin bete atau apa, misalnya habis lebaran gitu, kayak habis libur panjang nih, either kayak habis libur semester gitu ya, belum kebentuk gitu ya kayak mood buat belajar. kepentok di zona nyaman soalnya, Betul, temuin biasanya motivasi sih, maksudnya kayak kalian motivasinya itu. kayak oh nanti kan pengen misalnya menang nih, pengen juara nih, nggak bisa nih leha-leha gini, harus semangat kayak gitu. Oke, mungkin aku mau balik lagi nih ke gimana caranya kita bisa dapat cum laude yang lebih spesifik. Oke. Gimana sih tips and triknya Akang misalnya buat si milih tema atau mungkin lokasi penelitian atau mungkin sama dosennya tuh seperti apa sih? Oke. Nah, jadi ini berhubungan sama skripsi kan. Nah, kalau kita mau nulis skripsi itu biasanya dosen tuh ada dua hal. Ada yang tipikal dosennya emang udah punya project, jadi kita bisa ikut projectnya. Ada yang emang kita bisa nggak ikut. Jadi ada yang dosennya punya tapi kita milih nggak ikut. Ya. Ada yang emang dosennya punya tapi nggak mengikut sertakan kita. Maksudnya kayak ya udah sama eksternal gitu. Jadi kita emang harus punya topik sendiri kayak gitu. Nah dulu saya udah pernah ngalamin dua-duanya. Jadi pas ngerjain skripsi itu saya punya topik penelitian sendiri. Di saat misalnya teman-teman bimbingan saya tuh ikut riset dosen gitu. Tapi pas tesis saya ikut riset dosen kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kalian mau ikut risetnya dosen, yang paling penting tuh kalau menurut saya pribadi, pastiin kalau topik yang kalian bakal ambil tuh yang kalian suka. Jangan pernah pilih yang kalian gak suka. Kalau saya pribadi, saya nggak terlalu suka sama logistik, sama supply chain. Ya udah, nggak akan saya ambil gitu. Jadi Karena ambil bidang yang dikuasai. betul, ya. karena itu tuh bakal menyulitkan kalian di akhirnya. Pengen nangis. Jadi percayalah kalau kalian menjalani sesuatu yang kalian suka, either itu susah banget sekalipun, ketika terpecahkan tuh kayak kalian tuh kayak pernah gak sih misalnya dulu ngerjain matematika soal susah terus tiba-tiba kejawab gitu kayak wah gitu, seneng banget gitu. Apalagi kalau kalian tuh kayak mau ngelanjutin S2 S3 itu harus linear kan, nggak bisa yang maksudnya baiknya sesuai sama peminatan gitu. Jadi topiknya pilih yang benar-benar kalian suka ya, jangan yang nggak disukain gitu. Terus masalah lokasi, kalau seandainya kalian misalnya misalnya baiknya sih idealnya tuh emang masalahnya tuh ada di mana.
baru kita ini Oh. maksudnya kayak oh sebenarnya ada masalah pencemaran sampah nih gitu di mana gitu akibat limbah produksi tomat misalnya ya baiknya kan sesuai sama permasalahan. Nah tapi kalau kita ngikutin penelitian dosen ya udah maksudnya tuh kayak Ya, kita harus nggak bisa usah mengikuti beliau juga betul ya. jadi kita maksudnya nggak ada independensi buat milih kayak gitu kayak ya karena udah ditetapin adanya Ya, di ya. sini gitu kan. Nah yang kadang bisa jadi mungkin bisa dealing sama dosennya tuh kita mau milih yang dekat tempat tinggal aja gitu maksudnya tuh teman-teman di Bandung pengennya di sekitar Bandung lagi ya nggak apa-apa berarti cari permasalahan yang ada di lokasinya dengan topik yang kalian suka kayak gitu. Kalian kuliahnya di Jatinangor gitu ya, ngekos di sini tapi rumah di misalnya di Sumatera gitu ya. Ah, jauh pulang ke rumah maunya di sini aja ya bisa cari aja di sekitar sini. Terus konsultasiin deh sama dosen. Misalnya, Bu, Pak, kira-kira saya mau neliti tentang misalnya kalian senangnya tentang komunikasi pertani sama penyuluh gitu ya mau tentang ini misalnya kira-kira enaknya sama instansi mana ya misalnya kalau mau ke instansi gitu Oh, atau bisa sama sama petani instansi juga ya ternyata. bisa jadi dulu saya satu juga menelitinya ini badan usaha milik daerah punya provinsi Jawa Barat BUMD namanya Agrojabar kayak gitu. Dan itu bisa terlibat ya kayak gitu karena sayanya suka dan sayanya juga magang di situ jadi kayak udah sekalian Sambil deh. magang juga berarti Iya, ya kayak sekalian. gitu. Jadi yang paling penting topiknya kalian suka, lokasinya pilih yang ya bolehlah dekat dari rumah gitu. Enggak Tapi memberatkan ya ya intinya. tapi ya harus scientific ada justifikasinya ya nanti buat gitu. Oh gitu, oke deh. Kalau gitu berarti tips and triknya kayaknya udah lengkap banget nih dari Kang Rizaldi nih. Mantep banget nih tips and triknya. Mungkin kalau gitu Kang, aku mau nanya aja nih ke Akang. Kira-kira apa sih momen yang tak terlupakan Akang selama kuliah di agribisnis? Oke. Jadi sebenarnya momen yang paling gak pernah akan saya lupakan tuh adalah momen ketika waktu itu ada perkuliahan. Kalian masih ketemu Bu Rini nggak? Belum Belum pernah ya. saya. Jadi sebelumnya ada nama dosennya Bu Rini ya. Dia dosen statistik di Faperta. Itu kayak matkul gitu. yang lagi paling dihindarin Kang sekarang. Emang susah kan? Susahnya minta ampun. Nah dulu tuh inget banget ibunya tuh suka ngasih apa ya ngasih arahan lah Oh, saran feedback ya. jadi ke mahasiswa kalau sana emang katanya sih dosen killer kata orang Katanya. ya katanya ya tapi enggak sih menurut saya katanya ngasih nilainya susah enggak sih saya udah buktiin gitu maksudnya kayak susah dapet A enggak sih bisa aja gitu. Nah ketika sama beliau tuh waktu itu dikasih tahu nih kayak oh kalau kita mau lihat buku mau lihat belajar maksudnya kalian mau citasi sesuatu pengen mempelajari hal yang baru itu pastiin yang nulisnya itu adalah orang yang emang backgroundnya di situ. Jadi gini misalnya mau lihat tentang statistik, bukunya emang buku statistik, tapi lihat penulisnya siapa, latar belakangnya statistik enggak. Oh. Jangan sampai dia latar belakangnya misalnya pendidikan Pemasaran. gitu terus nulis buku statistik kan gak sesuai sama ilmuannya ya gitu dan beliau sering mengkritisi kayak misalnya apa ada buku yang kayak oh ini apa nih sampel bukan ini nih definisinya populasi bukan ini nih kayak gitu ya Jadi harus sesuai banget sama kepakarannya ya. betul dan waktu itu ada kuliah terus kita ada kayak tugas gitulah gitu ya dan waktu itu emang ya namanya mahasiswa lah. Jadi saya pakai satu buku yang sama ibunya nggak direkomendasiin penulisnya. Kayak oh kenapa pakai ini? Tapi ini tuh penulis yang umum banget yang sering ada di mahasiswa S1. Fatal gak sih? Atau enggak jatuhnya? Apanya? Maksudnya karena pakai buku itu jadi fatal gak? Oh waktu itu fatal banget. Oh fatal tapi, banget ya? waktu itu ya di pelajaran ibu tapi kayak di mahasiswa kayaknya di banyak banget karena citasinya orang yang ngerujuk ke situ gitu. Nah di kelas itu saya dipanggil ke depan dimarahin terus kayak wah sedih lah itu mah kayak kenapa saya udah bilang gitu ya kayak jangan pakai ini kamu tahu nggak gini gitu kan. Ya dari situ saya kayak makin aware lah sama oh ya harus memilih jadi istilahnya membaca bagus
tapi harus memilih sumber bacaan yang Paling tepat. paling tepat, reliable, sesuai dengan keilmuannya gitu. Jangan sampai gini, kalau orang banyak melakukan itu belum tentu mereka benar. Ah, Ngerti nggak sih? Jadi kayak iya, banyak iya, iya. orang yang pakai buku ini, baca ini, ya itu nggak ya bisa dibilang belum tentu benar kayak gitu. Tapi buat sebagian maksudnya kayak tipikal yang kayak ibu ya, Iya. maksudnya tuh yang kayak harus Sesuai kepakarannya lah, banget gitu. gitu. Karena kalau misalnya nih saya nggak tahu apa-apa tentang hukum, nulis hukum, kan tulisannya jadi dipertanyakan, ngerti nggak sih kayak Iya, iya, ini iya. backgroundnya, Kredibilitasnya ya. ini backgroundnya apa, kenapa nulisnya bisa gini, kayak gitu. Itu sih yang sampai rumornya si agribisnis itu kayak wah kayak saya dimaki, dibentak, saya nangis. Tapi enggak, teman-teman saya enggak nangis gitu. Jadi maksudnya kayak udah makin berkembangnya banyak ya. Cuman waktu itu tuh itu yang bener-bener enggak pernah saya lupain sampai sekarang ketika kuliah kayak gitu. Yang saya juga ajarin ke orang kayak gitu kalau milih, ngitung atau sebagainya gitu sih. Oke. Dan itu ya teman-teman ketika nanti teman-teman nulis skripsi, jurnal, yaitu pastiin bahwa yang kalian tulis, referensi yang kalian tulis itu jangan asal caplok, tapi lihat background penulisnya. Oke. Oke Kang, sebelum ke pertanyaan terakhir, aku mau nanya dulu nih. Kan banyak tuh di konten-konten kayak seberapa sulit lulus dari sini. Menurut Akang sendiri, seberapa sulit dapat cum laude, seberapa sulit lulus dari Unpad? Oh, oke. Kalau lulus dari Unpad, menurut saya 8. 8. 8 dari 8 tuh 10. susah berarti. Iya, Sedang. bisa dibilang gitu. Lumayan lah, Lumayan susah. Terlebih mungkin kalau di cum laude-nya di Unpad kan karena istilahnya Cinta ya. publikasinya enggak, ya gitu. Terus publikasinya kan enggak strict yang kayak harus macam-macam. Dan kita nulisnya kan pakai bahasa Indonesia ya. Iya, iya. Karena ada beberapa di univ lain yang nulis skripsinya emang harus pakai bahasa Inggris, presentasinya pakai bahasa Inggris dan sebagainya gitu. Buat pada saat itu gitu. Kapasitas saya sebagai mahasiswa S1 itu pasti challenging gitu. Nah, menurut saya 8 lah. 8. Kalau cum laude-nya? Kalau cum laude-nya ya harusnya 10 lah ya. Harusnya 10. Karena kan nggak semua orang bisa ya, bahkan teman-teman kalau seandainya teman-teman udah mengikuti syarat tadi tapi kayak misalnya kuliahnya lebih lama atau tadi ada yang misalnya ngulang apa ya jadinya cuma dapat predikat sangat memuaskan aja kayak gitu. Jadi cum laude tuh istilahnya sesuatu hal yang bakal benar-benar membanggakan lah ya, baik buat kita ya bahkan orang tua kita juga gitu, karena nanti di wisuda tuh benar-benar dipanggil misalnya dengan pujian gitu, nama misalnya Muhammad Dafa kayak gitu, semua tepuk tangan kayak gitu. Giliran yang nggak predikat pujian itu nanti ya udah jadi dipanggil namanya aja. Jadi wah, rasa bangga orang tua, terharu, apalagi studio maksudnya Geraha Sanusi Unpad yang kayak bikin megah, wah itu bikin bangga banget lah kayak gitu. Oh gitu. Tapi biarpun nilainya 10 dari Kang Rizaldi bukan berarti tidak bisa. Exactly, teman-teman Bukan pasti berarti bisa. gitu ya. Bukan berarti tidak bisa. Berarti biarpun ada kesibukan tadi organisasi yang lainnya, biarpun nilainya Kang Rizaldi kasih nilai 10, bukan berarti nggak bisa dapat cum laude. Betul. Nah, kalau gitu Kang, buat teman-teman aku nih sekarang, buat teman-teman yang ada di agribisnis sekarang, kira-kira ada gak sih pesan-pesan gitu atau wejangan atau mungkin apa ya? Gimana sih biar bisa termotivasi terus, biar bisa semangat kuliah, bisa semangat juga organisasinya gaspol, bisa terus juga buat ngikut lomba, bisa ngikut kegiatan-kegiatan event di luar kampus. Apa nih kira-kira pesan dari Akang buat teman-teman? Oke, jadi gini teman-teman. Ketika kita kuliah, kita indeksnya itu kan out of 4 ya. Nah, emang mengincar sesuatu hal yang supaya cum laude, ngejar kesempurnaan sampai 4 itu hal yang bagus ya. Tapi teman-teman jangan terpaku karena masih ada 96 lainnya yang bisa teman-teman dapatkan di luar sana kayak gitu. Kalau kalian dapatnya cuma 3 ya nggak apa-apa. Kalian masih punya ya itu 96 lainnya gitu. Tetap sempurna di bidang itu hal yang sangat baik. Tapi ketika kalian nggak mencapai itu tuh bukan pencapaian yang buruk gitu. Teman-teman tuh udah bisa lulus dari Unpad tuh udah keren banget loh. Banyak yang teman-teman tuh nggak bisa kuliah bahkan di luar masuk sana. yang enggak ya. Betul, ada yang ketolak kan buat masuk Unpad nangis sedih. Kita bisa masuk dan bisa lulus tuh
udah hal yang membanggakan banget, apalagi buat orang tua. Nanti teman-teman kerja itu pasti kepake kayak gitu kan. Bahkan buat teman-teman nih, jangan terpatok masalah studi. Kayak semua orang tuh punya lini masanya masing-masing, punya timeline-nya masing-masing. Kalau teman-teman lihat ada yang sukses di bidang A, ya nggak apa-apa, nggak usah takut kayak insecure dan sebagainya, karena pasti Allah tuh ngasih kelebihan. Alasan teman-teman ada di dunia ini tuh yaitu melalui jalannya teman-teman, yang mungkin kalau kalian belum ketemu, belum menemukan itu, coba deh kalian lihat lagi potensi diri kalian, Coba gali discover. lagi ya. Betul, karena teman-teman tuh bakal shining, shimmering, splendid ataupun glowing dengan caranya teman-teman. Kita bakal pada akhirnya hebat ataupun juga bakal menjadi seseorang yang terbaik untuk versi kita tersendiri. Jangan membandingkan dengan yang lain. Jadi cum laude itu satu dari banyak hal yang teman-teman bisa capai sebagai seorang mahasiswa di Unpad. Berarti yang paling pentingnya itu selain kita ngejar ilmu di sini, bagaimana nanti kita bisa mengimplementasikan keilmuan kita Betul. tersebut. Betul gak sih Kang? Betul banget. Impact-nya terhadap diri kita sendiri, kepada sekitar maupun kepada masyarakat. Exactly, 100%. Oke, mungkin itu Kang pertanyaan terakhir yang bisa kita ajukan ya, yang bisa kita ajukan ke Akang gitu ya. Mungkin apa ya? Kayaknya udah habis sih Kang pertanyaannya. Oke. Alhamdulillah. Paling gini aja sih Kang, aku mau ngucapin makasih banyak ke Akang karena udah mau datang ke podcast ini, ke podcastnya ATC, udah mau diwawancara, udah mau jauh-jauh nih datang ke Unpad. Jadi buat teman-teman nanti tips and triknya jangan lupa dipakai, tips and trik yang dari Kang Rizaldinya tuh coba deh teman-teman lakuin biar nantinya teman-teman tuh di sini tuh tidak hanya berkuliah tapi juga bisa explore atau mungkin juga bisa dapat gelar yang sama kayak Kang Rizaldi, predikatnya itu adalah cum laude. Tadi berapa IPK? 3,85. Wah, keren banget tuh 3,85. Mungkin begitu aja Oke. ya dari kita gitu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton podcast ini. Terima kasih dan see you. Bye.